Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani fidarini. Amin. Hal-hal yang membuat depresi dan stres itu ada 6. Nomor 1 kemarin kita telah mempelajari dalam kajian yang ke-41 kemarin, itu al-ajzu, orang yang lemah. Orang lemah itu termasuk orang pinter, tapi nggak punya kesempatan. Ilmunya banyak, nggak punya kesempatan. Ilmunya banyak, ngomongnya bagus, tapi nggak punya kemampuan untuk memutuskan. Itu juga kategori orang al-ajzu. Nomor 2 adalah at-tashkik. Tashkik itu skeptisme, memandang apa saja sudah menolak, apa saja udah nolak. Kalimatnya macam-macam menolaknya. Itu namanya skeptis. Nah, kajian kali ini yang ke-42 adalah nomor 3. Al-ijhadu. Kerja keras. Jadi kerja keras pun bisa mengakibatkan stres. Itu kerja keras bisa mengakibatkan stres, tekanan kerja keras. Bila syakin ya'malul ijhadu amalahu fi isobatil mar'i minna bitawaturi wa dhughti al-asobi. Tidak diragukan lagi bahwa tekanan keras, ijhad, tekanan keras untuk melakukan tugasnya dalam membuat salah satu dari kita dalam berbuat mengalami stres dan ketegangan syaraf. Jadi orang kerja keras itu bisa stres karena dituntut target, misalnya dituntut finansial harus cukup, misalnya dituntut harus selesai, maka dia stres. Al-ijhadu bermula tekanan keras, tekanan kerja yang keras. Bila syakin, tidak diragukan lagi, ya'malu bekerja pal ijhadu, tekanan kerja keras, amalahu akan pekerjaannya, fi isobatil mar'i dalam
menderitanya seseorang, menderita mina dari kita bil tawaturi dengan tegang wadoti dan stres, wadotil asobi dan wadoti dan stres al asobi yang bangsa saraf. Jadi sarafnya tegang, sarafnya stres karena diakibatkan oleh kerja keras. Tapi ya manfaatnya ada, manfaatnya orang itu jadi metenteng, pateng, metenteng, tidak kenal waktu, dihabiskan waktunya untuk berusaha. Nah, itu nanti akan mendapatkan hasil juga, walaupun hasil yang bagus juga, walaupun stres, tapi itu antara lain penyebab stres. Bil idhofati ilal awamilis sabiqati wallati haddadaha John Howard aro saksian anna hunaka awamilun ukhra tusibu almar'a bitawatturi minha. Selain faktor-faktor sebelumnya yang diidentifikasi oleh John Howard, pengarang kitab ini mengatakan, saya pribadi melihat bahwa ada faktor lain yang menyebabkan seseorang menjadi stres. Jadi selain yang disampaikan oleh John Howard, pengarang kitab ini mengatakan ada faktor lain yang menyebabkan stres. Bil idhofah ilal awamili, selain faktor-faktor as-sabiqah yang terdahulu, allati haddadaha yang diidentifikasi, yang mengidentifikasi padanya, pada faktor-faktor. Siapa John Howard? John Howard. Selain faktor-faktor yang membuat stres yang diidentifikasi oleh John Howard, aro saksian, saya melihat saksian secara pribadi bahwa annahunaka di sana itu awamilun, ada beberapa faktor ukhro yang lain, tusibu yang bisa menderita siapa almar'u seseorang, menderita bitawaturi dengan stres. Minha salah satunya adalah adamut takdir. Adamut takdir, kurangnya penghargaan. Nah, ini kalau John Howard itu telah memberikan 1, 2, 3. Tapi pengarang kitab ini nambahi, dia bisa melihat sesuatu faktor yang bisa membuat stres orang. Satu adalah adamut takdir, tidak adanya penghargaan. Jadi nanti kalau Anda jadi pemimpin apa saja, agar yang dipimpin tidak stres, harus ada penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan, bisa stres. Kalau ada penghargaan, jadi senang, stresnya hilang. Dikatakan oleh pengarang kitab ini, as-saksul ladzi la yatawaqqa'u taqdiron
yuwazi ma yubadziluhu mimma juhudin tarahu mutawatiron. Kata pengarang kitab ini, orang yang tidak mengharapkan penghargaan yang setara dengan usahanya itu, Anda lihat ia akan tegang atau akan stres. As-saksu bermula seseorang alladzi la yatawaqqa'u yang tidak mengharapkan siapa sakhs takdiron akan penghargaan, yuwazi maka bisa yuwazi yang setara makan sesuatu, yubadziluhu yang menyerahkan siapa sakhs pada min majhudin dari usaha keras, tarohu maka Anda akan melihat padanya, pada sakhs Anda lihat mutawatiron menjadi orang yang stres. Jadi kalau Anda punya karyawan, punya bawahan, tidak pernah Anda pikirkan untuk memberikan penghargaan, orang itu bisa kena penyakit stres. Diomelin terus lagi misalnya. Sawa'un kana at-taqdiru tarkiyatan fil amali au kalimatan syukri min saksin bi'ainihi. Baik apresiasi atau penghargaan tersebut berupa promosi di tempat kerja atau ucapan terima kasih dari orang tertentu. Jadi penghargaan itu tidak harus berupa benda, materi, tapi bisa ucapan terima kasih, kalimat-kalimat yang baik, pujian-pujian, terima kasih, itu juga penghargaan. Seorang pemimpin harus pandai melakukan itu, memuji bawahannya kalau bekerjanya baik. Syukur-syukur bisa memberi penghargaan ya berupa materi, juga berupa kalimat-kalimat yang baik, begitu. Sawa'un kana baik itu ada apa takdiru penghargaannya, ada itu tarkiyatan berupa promosi fil amali dalam kerjaan. Jadi kalau tidak ada penghargaan pakai materi atau ucapan-ucapan yang baik, dikasih penghargaan berupa promosi, naik jabatan, nah, itu senang. Siapa yang mendapatkan target, ada promosi apa? Jabatan, tarkiyatan fil amali, promosi jabatan. Au kalimata syukri atau kata-kata syukur, terima kasih min saksin dari seseorang bi'ainihi dengan ia sendiri. Yang memberikan penghargaan itu tidak harus Anda langsung, tapi bisa atasannya, bawahan, tapi bukan Anda, orang lain, itu nggak apa-apa. Yang memberikan terima kasih, yang memberikan ucapan selamat, yang memberikan hadiah, itu direktur Anda misalnya, atau manajer Anda di bawah direktur. Itu hendaknya kalau memang ada orang punya prestasi, diakui, harus diakui. Baru Anda mempunyai
rasa kepemimpinan yang walaupun Anda tidak minta dihormati, nanti orang lain di bawah Anda akan menghormati Anda dengan baik. Itu. Nomor 2, al-kitman. Nah ini sesuatu yang bisa membuat stres. Nomor 2, al-kitman, penyembunyian. Kitman itu menyembunyikan sesuatu, ngengken akhirnya, padahal ada sesuatu yang disimpan gitu. Mungkin karena marah, mungkin karena sesuatu, tapi disimpan. Itu bisa bikin stres. Nggak mau ngomong ke temannya, nggak mau ngomong ke tetangganya, nggak mau ngomong ke atasannya, nggak mau ngomong ke keluarganya, disimpan sendiri. Lama-lama sutris tuh. Ini banyak nih orang kayak gini modelnya. Kalau saya enggak, saya ada apa aja ngomong brat-brut gitu. Marah sebentar, paling 2 menit, habis 2 menit hilang, lupa dah gitu. Kalau orang biasa nyimpan kayak gini, diem aja, ya ada bahayanya, sutris nanti lama-lama. Kalau nggak kuat sutris, karena misalnya hatinya menjerit gitu, disimpen aja gitu. Hatinya menjerit, nggak kuat, simpen aja. Maka kalau nggak kuat ngomong aja, wong cuma ngomong, bayar juga enggak. Nah, orang yang biasa nyimpen kayak gitu, menyembunyikan, bisa stres. As-saksul ladzi la yabuhu bimasyairihi ma yalbuthu ayyaqa'a asiran lihalati tawatturi wal ihbati. Orang yang tidak mengungkapkan perasaannya segera jatuh ke dalam keadaan jebakan tegang dan frustasi. Jadi orang yang tidak mengungkapkan perasaannya, ungkapin aja kenapa gitu, daripada sutris. Siapa yang seneng siapa, ya ungkapin aja, I love you. Wah, gitu. Itu udah plong itu rasanya itu. Ungkapin aja. Lu ngapain? Bayar aja kagak. I love you. Nah, ya gitu aja ungkapin. Jadi kalau nggak diungkapin nanti tengleng sendiri, sutris itu. Asaksu bermula seseorang alladzi la yabuhu, yang tidak mengungkapkan siapa sahes bimasyairihi, dengan perasaannya sahes. Ma tidak mengungkapkan makan hal-hal akan sesuatu yalbutu yang segera ayakoa jatuh apa ma jatuh asiron menjadi jebakan, di halatit tawaturi, dalam keadaan stres, tegang, wal ikhbati, dan stres. Perasaan yang dipendam itu bisa jadi ayakoa asiron di halatit tawaturi wal ihbati, bisa jadi jebakan Anda untuk menjadi stres. Maka jadi orang nggak usah takut-takut, yaitu tembak ya tembak aja gitu, nggak usah takut-takut. Ditolak ya sudahlah, hilang, ganti lagi. Itu kan biasa begitu. Kecuali kalau saya zaman dulu nggak pernah kena tolak, pokoknya yang saya incer dor kena. Nah, gitu. Dan saya kan ganteng kan, dari dulu aja ganteng gitu. Nggak ada yang kena tolak.
Itu yang repot lagi kalau sudah ketolak malah tambah stres. Nah, besoknya udah ketakutan terus, sudah nggak berani lagi itu. Nah, itu pengalaman buruk namanya. Pengalaman buruk juga bisa membuat stres. Karena apa? Pernah ditolak, akhirnya diem aja sampai umur 40 tahun nggak nikah-nikah. Itu ada, itu banyak. Hanya karena pengalaman buruk. Jadi Anda itu dilatih dalam kitab ini agar jadi orang sehat, semua sehat psikologinya. Orang-orang yang kayak tadi yang kena stres itu berarti orang yang sakit, gitu. Sakit apa? Psikologi. Dan banyak orang kena penyakit, orang yang ganteng, tinggi, sehat, tapi kok sakit psikologinya, nggak akan jadi apa-apa. Kalau sudah sakit psikologinya, walaupun performanya bagus, lama-lama ya habis juga hartanya, orang nggak ngapa-ngapain, hanya orang itu kena penyakit psikologi. Jangan dikira ini nggak penting. Anda nanti bisa ngajari suami Anda, istri Anda, anak Anda. Kalau udah kena stres, kasihan. Itu menjadi asiron lihalatit tawatur wal ihbat. Asiron itu jebakan. Atau bahkan disebut asiron itu adalah penjara. Penjara lihalatit tawatur. Jadi orang yang kena penyakit psikologi nggak kelihatan, tapi itu sudah kena penjara orang itu. Orangnya cakep, ganteng, sehat, tapi nggak bisa apa-apain. Karena apa? Udah terbunuh otaknya oleh psikologi. Jadi jangan dianggap ringan ini. Ini diantara kalian mungkin ada juga ini yang sudah mulai kena penyakit psikologi, ketakutan, mau ini takut, akhirnya nggak ngapa-ngapain. Apalagi yang orang sedikit kaya gitu. Padahal yang kaya itu bapaknya, dia mau kerja ini malu, mau kerja ini malu, dan itu penyakit itu. Penyakit psikologi. Didiemin, bapaknya udah meninggal, nggak bisa ngelola kekayaannya karena mau ini malu, mau ini malu, mau ini malu, mau jualan ayam malu, mau jualan bebek malu, mau ngingu bebek malu, mau nyangkul malu. Nah, itu penyakit psikologi. Yang repot lagi nih, anaknya kiai di rumah punya pesantren, ketahuan ketika nyantri, ketahuan dia anak kiai, teman-temannya menghormati, akhirnya dia nggak ngapa-ngapain, sudah kena penyakit psikologi penghormatan. Nah, itu penyakit juga itu, kena penyakit psikologi penghormatan. Akhirnya anak itu nggak mau belajar. Pulang santrinya banyak, mau suruh ngaji kitab nggak bisa. Nah, itu di situ runyem itu. Penyakit menaun akhirnya menjadi asiron lihalatit tawaturi wal ihbati. Dan ini ada aja yang kayak gini. Menjadi jebakan dari penyakit stres. Nomor 3, adamut tanzimi. Nomor 3, disorganisasi, tidak rapi. Adamut tanzimi, tidak rapi orangnya. Semrawut, tidak rapi. Semrawut, naruh baju asal taruh, naruh buku asal taruh, naruh kunci asal taruh, naruh pulpen asal taruh, semrawut. Itu ketika pagi-pagi mau berangkat ngaji, mana kitabku, mana pulpenku, mana ini. Nah, begitu itu. Terus mana itu?
bajuku mana ini? Lah itu semrawut. Orang yang semrawut kayak gitu tidak rapi, itu akan kena penyakit itu tanpa sadar. Memang ini perilaku yang tanpa sadar. Jadi harus tetap taruh di tempatnya. Saya kalau naruh barang kok dipindah oleh Umi, tahu-tahu nggak ada, saya marah-marah itu. Karena apa? Otak itu cuma satu. Kemarin saya taruh sini, kok jadi nggak ada. Gitu. Karena udah nggak bisa mikir banyak sudah otak kita. Nah, ada mutanzim bisa membuat stres, tidak rapi. Maka Anda harus rapi, buku disiapkan. Yang untuk besok, misalnya bukunya banyak, pelajarannya banyak, untuk besok sudah ditata sekarang. Pulpen ditaruh di mana? Di depannya. Baju yang untuk besok sudah siap sekarang. Lawang baju sampai seminggu nggak ada yang dicuci tuh, iya kan? Ya baju untuk yang hari ini sudah dilepas, besok ganti baju lagi, lepas lagi, taruh lagi, tapi udah seminggu numpuk, kembali lagi belum dicuci. Nah mestinya kan setiap mandi aja, setiap mandi barang yang telah dipakai sambil dicuci. Satu aja itu ringan, nggak numpuk gitu. Jadi barang yang dipakai hari ini semua, besok sambil mandi dicuci. Terus setiap hari berarti mencuci, tapi sedikit gitu. Ada mutanzim, tidak rapi itu bisa bikin stres. Contohnya al-awraqul hamatu, mafatihus sayyarah, agenda, al-mawa'id, al-hatif, indama nahmalu fi tartibi asya'ina wa nahmilu wada'a kulla syai'in fi makanihi natawattaru wa nasbahu akthar hunuqon. Ini kertas yang penting, kunci mobil, agenda, janji-janji, jadwal, telepon. Ketika kita lalai mengatur barang-barang kita, lalai meletakkan semuanya pada tempatnya, kita menjadi stres dan menjadi lebih menyebalkan. Stres dan menyebalkan. Al-awraqul hamatu contohnya kertas-kertas penting, tulisan penting. Kadang-kadang nomor telepon ditulis di kertas penting, kemarin lupa naruhnya, hilang. Kertas penting, mafatihus sayyarah, kunci mobil taruh di mana? Agenda, al-mawa'id, janji-janji, tulisan janji. Pagi jam 10 ketemu siapa, Zoom jam berapa. Saya itu Zoom itu bisa sekali jalan 3, tapi dilalah buka semua. Jadi tak kasih positioning. Jam 10 kleng, saya buka 10 menit, nyala satu Zoom. Jam 10 15 menit saya buka satunya kleng. Jam 10.30 saya buka satunya kleng. 3 itu Zoom jalan. Itu kalau nggak kita tertib, ya nggak bisa berjalan itu. Dan itu saya lakukan, saya tulis jam sekian saya buka ini, jam sekian buka ini. Itu karena apa? Ada acara menteri dengan MUI, ada acara BPKH, ada acara dengan lainnya, ada acara dengan diskusi. Wah, itu kalau nggak pinter meramut
tandim, Anda akan kehilangan banyak waktu. Al-hatif, telepon. Indama nahmilu, ketika kita mengatur fitartibi asyaina dalam indama nahmilu, ketika kita lalai fitartibi asyaina dalam mengatur barang-barang kita, wa nahmilu, dan lalai wada'akula syai'in, akan menaruh sesuatu fi makanihi, pada tempatnya, natawattaru, maka kita akan stres, wa nasbahu aktsar kunuqan, dan kita akan jadi lebih menyebalkan. Kalau udah stres sih sebel itu. Kucing nggak ada dosanya ditendang gara-gara pulpen nggak ketemu, gara-gara kunci nyelesep kemana, kunci mobil nyelesep, waktu udah desek. Padahal kita sendiri yang ada mutanzim, tidak rapi. Itu nomor 3. Nomor 4, al-adah al-yaumiyah, kebiasaan sehari-hari. Nah, Anda orang mau jadi orang tertib, tandim, rapi, baik, itu tergantung pada kebiasaannya. Saya ngelihat wajah dan penampilan saja, saya itu bisa membaca orang ini rapi, orang ini kemproh, orang ini nyebalkan, itu bisa saya. Karena kan yang kita baca kitab-kitab psikologi, dari mulai jalan aja sudah bisa dinilai orang itu terengginas, orang itu rapi, orang itu dari mulai jalan dan performan. Nah, kalau orang yang sudah mempunyai adah yaumiyah jelek, kebiasaan sehari-hari jelek, itu nggak mudah merubahnya, nggak mudah. Kebiasaan sehari-hari ini ya, orang ngerokok, biasanya mungkin di rumahnya, di kampung, jadi gini aja. Nah, padahal udah dikasih asbak di depannya, tuh, kan mestinya di sini loh, jangan di sini, tek. Ya Allah, itu kebiasaan sehari-hari, merubahnya susah. Jangan abaikan kebiasaan sehari-hari, itu akan menjadi perilaku yang refleks, perilaku refleks tanpa mikir. Omongan nih, omongan kebiasaan sehari-hari, biasa ngomong jancuk, itu pasti akan keluar kata-kata jancuk. Setiap pegel jancuk. Itu. Jadi tergantung kebiasaan sehari-hari. Itu merubahnya nggak gampang, kebiasaan kayak gitu. Udah biasa ngomong kata-kata lo gitu, batukmu, muatamu, ngono, enggak ya, keluar tanpa sadar itu. Kalimat itu akan keluar tanpa sadar. Lah itu al-'adah al-yaumiyah bisa membuat stres. Contohnya, kal madharil ami wal 'adati al-ghadhaiyati kulluha asya'un tusaidu fi isobatil mar'i minna bitawatturi. Kebiasaan sehari-hari seperti tampak umumnya, kebiasaan makan, semua hal yang membantu menimbulkan salah satu kita jadi stres, itu seperti tampak umumnya kebiasaan makan, minum. Makan saja, kebiasaan makan, Anda makan tidak habis, sudah ditaruh di piring, ditinggal pergi. Emang lu siapa? Kayak udah bos aja, iya kan?
Alhamdulillah dapat beras, dapat makan, kok makan tidak habis, ditinggal pergi aja piringnya. Itu kebiasaan yang susah itu. Coba kalau memang makannya lagi nggak mood, jangan ngambil banyak-banyak. Tapi yang penting habis, rapi. Setelah makan dicuci piringnya. Itu menjadi kebiasaan. Ngelihat tertib, rapi, padahal cuma sebentar itu. Nah, itu namanya al-'adal yaumiyah kal madharil 'ami, seperti tampak umumnya, wal 'adah al-ghadaiyah, dan kebiasaan makan. Kulluha, bermula semuanya itu asyaun, hal-hal tusa itu yang bisa membantu fi isobatil mar'i, dalam terjangkitnya seseorang, terjangkit mina dari kita, bitawaturi, dengan penyakit stres. Di rumah sendiri makan nggak mau nyuci, tinggal pergi. Pulang udah berantakan, bau lagi. Repot itu. Itu akan membuat stres dan akan membuat orang itu jahat pada dirinya. Jahat pada diri. Jadi menjahati dirinya nggak terasa itu. Menjahati dirinya. Itu nomor 4. Nomor 5, al-alam al-jasadi. Nomor 5, sakit yang fisik. Sakit fisik yang nggak tahu apa saja, ada batuk, ada pilek, ada pincang, ada koreng, ada wudunen. Sakit fisik. Sakit fisik itu bisa membuat stres orang itu. Apalagi sekarang kena baru saja, menurut rapid atau menurut swab, dia kadar CT-nya 35, divonis positif. Belum tentu padahal itu positif. Tapi udah divonis positif, udah stres langsung. Orang banyak mati karena mati stres. Itu. Sakit fisik bisa kena menjadi stres, dan stres membunuh. Itu sekarang. Karena alat itu yang untuk menghitung CT itu kadang akurat, kadang tidak. Di swab di sini jadinya positif, di swab di sana negatif. Karena apa? Macam-macam. Ketika tadi baru bangun tidur, belum fit, positif. Setelah diswab lagi di sana sudah semua organ tubuh bekerja, imun naik, ya jadi negatif. Jadi al-alam al-jasadi, sakit fisik bisa bikin stres. Bikuli takidin idza makana hunaka alamun jasadiyun khosatun al-muzamman, khosatul muzammani fa innahu yusibu al-mar'a bihalatim minad dhaghti wa tawatturil asabi. Nih. Tentu saja jika ada rasa sakit fisik, terutama kronis, karena sakitnya menimpa seseorang ketika dalam keadaan stres dan ketegangan saraf, itu persoalannya. Bikuli takidin, tentu saja idza makana, ketika ada hunaka di sana apa alamun jasadiyun, penyakit fisik, khosoh al-muzamman, khosatul muzamman, yang spesifik muzamman, terus menerus, kronis, yang kronis. Fainau, karena sesungguhnya penyakit itu yusibu bisa menimpa almar'a, akan seseorang, bihalatin, dengan suatu keadaan, minad dhaghti, dari bisa menimpa
tegang, stres, watawaturi asobi dan ketegangan urat saraf. Hanya dibilangin positif saja langsung itu stres. Kadang mati di situ, matinya karena stres. Maka Anda jangan kagetan. Saya dulu diajari oleh Gus Dur 2 hal yang super penting, ngajarin saya. Apa? Jangan gumunan, jangan kagetan. Ini kalimat 2 yang dasar dari Gus Dur. Ojo gumunan, ojo kagetan. Kok dilalah Anda di swab kok positif, ya nggak usah kaget lah. Oh, berarti imun saya lagi turun, kayak gitu aja. Terus makan yang enak sambil diobati, sembuh itu. Tapi kalau Anda langsung kaget, drop, penyakitnya dari kaget itu sesungguhnya. Ojo gumunan, ojo kagetan. Penyakit psikologi lebih berbahaya daripada coronanya sekarang ini. Coronanya kan biasa aja. Anda bikin Anda sehat, berarti kalau kemarin kekurangan tidur, ya tidur aja, makan enak, udah kayak gitu aja. Usaha yang mudah-mudah, ngerebus air, dihirup itunya, minum bodrek, minum apa, sembuh itu. Makan yang enak, beres. Untuk melawan virusnya. Untuk melawan virusnya, syukur-syukur. Ya, kalau masih ringan, masih bisa dilawan sendiri. Nah, kalau udah berat, di rumah sakit udah penuh, bagaimana? Terutama harus bisa melawan sendiri, jangan tergantung kepada siapapun, termasuk dokter. Kalau kita bisa care terhadap diri kita, insya Allah jauh dari penyakit. Jangan diawali dengan penyakit jasa jiwa dulu. Nah, ikutin protapnya, protokolnya ikutin, semua ikutin biar nggak kena penyakit itu. Nomor 6, al-alam an-nafsi. Lah ini dia, penyakit jiwa, sakit psikologi, sakit jiwa, sakit psikologi. Itu bisa membuat stres. Stres sudah sakit psikologi, tapi ada mbahnya yang bisa membuat stres. Kadzalika halatukan nafsiyah muhimmah wal azmat an-nafsiyah wal atifiyah kafakti azizi awil mururi bitajribah nafsiyah qasiyah min sya'niha isobataka bitawaturi wadokti wadoyiki. Ini persoalannya. Sakit psikologi, keadaan psikologi Anda juga penting. Dan krisis kejiwaan dan emosional, seperti kehilangan orang yang dicintai misalnya, atau mengalami pengalaman psikologi yang parah sekali, dapat menyebabkan Anda stres, tertekan, dan kesempitan. Al-alam an-nafsi, sakit psikologi. Kadzalika begitu pula halatukan nafsiyah, keadaan Anda secara kejiwaan itu muhimmatun, penting. Wal azmat, dan krisis an-nafsiyah, kejiwaan. Wal azmat an-nafsiyah, dan krisis kejiwaan. Wal atifiyah, dan emosional. Contohnya kafakti azizin, seperti kehilangan orang yang dicintai. Orang yang dicintai tak tahu minggat, kabur, dibawa orang, atau meninggal. Kayak gitu. Itu langsung stres. Itu namanya sakit psikologi, langsung stres itu. Awil mururi bitajribatin, atau pengalaman
nafsiatin yang secara kejiwaan, qasiyatin yang keras, pengalaman yang keras, pengalaman parah, pengalaman jelek, pengalaman jelek. Min sya'niha, dari keadaannya, isobataka, min sya'niha isobatika, akan menimpa Anda, menimpa bitawaturi, akan tegang, wadukti dan stres, wadoyiki dan kesempitan. Jadi kalau Anda kena alamun nafsi, penyakit jiwa, nggak kelihatan ya, performanya nggak kelihatan, nampak jelas, tapi sesungguhnya bisa dilihat. Orang kalau yang cerah gitu, happy, itu nampak juga. Orang yang punya masalah, baru berjalan aja mukanya udah kelihatan dah. Kalau saya kan kelihatan cerah terus, seneng, gembira, happy. Saya enggak, karena apa? Tahu. Ngapain gua pusingin? Wong nggak punya duit ya nggak punya duit apa aja, kok pusing. Kalau nggak punya duit ya cari duitnya, jangan pikirkan pusingnya. Itu loh, cara berpikir begitu. Lah nggak punya duit kok dipusingin. Kalau nggak punya duit, ya cari duitnya. Wong baru putus cinta aja dipusingin, dipikir terus itu, ngapain? Ya cari lagi. Atau gimana cara mengonekkannya lagi. Apalagi zaman sekarang, baru ngomong di televisi, deng 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 deng. Itu nanti itu 2 menit setelah saya ngomong, wih itu banyak pating kerampul itu, yang tidak seneng yang jelekin, yang seneng yang memuji gitu. Halah, kita itu sudah enggak mempan dipuji-puji atau dicaci maki, udah biasa aja, udah emang gua ngelihat, gua baca juga tidak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.